Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ayyuhal hadirun, sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu-waktu ini yang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, yaitu terjadinya wabah corona. Dan ini membuat semua manusia dalam keadaan takut. Seluruh dunia ketakutan dengan adanya wabah corona. Ketahuilah jemaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, corona adalah merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya tidak perlu takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taghabun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah sesuatu menimpa kita semuanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk padanya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin sidang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah takut pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, kita yang memiliki Allah segala pencipta seluruh makhluknya. Maka yang pertama kali yang harus kita jalani adalah tingkatkan permohonan kita dengan doa, meminta perlindungan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir kita semuanya di permukaan dunia. Orang hari ini takut akan kematian. Semenjak terjadi wabah corona, ada orang yang tidak terkena wabah corona tapi dia meninggal dunia, ada. Karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu maqadir makhalaiq qabla an yakhluqa al-ard samawati wal ard. Allah menuliskan takdir seluruh makhluknya sebelum 50.000 tahun penciptaan daripada dunia dan langit ini. Semua takdir telah ditulis Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang terjadi di permukaan dunia kecuali semuanya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah takut pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kedekatan diri kita, hubungan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan kepadanya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, sungguh Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Hadirin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah yang beriman dalam menghadapi musibah yang terjadi yang melanda di dunia sekarang tentang wabah corona adalah senantiasa tingkatkan imtak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, beliau bersabda, ya ghulam inni u'allimu kalimatin ihfazillah yahfazuk. Beliau bersabda, ya ghulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah,
niscaya engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Dengan adanya virus corona ini merupakan bentuk ujian buat kita semua kaum muslimin khususnya. Sudahkah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah? "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf." Sungguh kami uji kalian, wa lanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Yang pertama, rasa takut. Hari ini semua manusia takut. Ya. Pada ketakutan dengan makhluk Allah yang namanya corona yang kecil. Saking takutnya mereka berebut sesuatu sampai di pasaran habis. Hari ini orang berebut untuk membeli yang namanya masker. Supaya apa? Dibeli supaya dipakai agar tidak tertular penyakit corona. Padahal bukan jaminan orang yang menggunakan masker dia tidak akan terinfeksi penyakit corona, bukan jaminan. Karena semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya wabah corona ini, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dari yang wajib sampai sunnah kita jalankan. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat dengan Allah, yang mana ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan cintai kita. Dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi. Yang paling utama adalah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perbuatan dosa syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Semuanya perbuatan syirik dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa riba, dosa zina, dosa riba, semua macam dosa kita jauhi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perbuatan dosa akan menyerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Ketika kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama hambanya. Tidak akan sedikit pun akan memberikan mudarat makhluk kecil. Kalau Allah berkehendak kepada kita, Allah melindungi kita, tidak akan terjadi kepada kita semuanya. Maka hadirin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain lagi. Mari kita bersama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman ketika diuji semuanya mengandung kebaikan buat kita semuanya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Idza asabahu syarra syakara, kalau diberikan kesenangan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lah, maka kebaikan bagi dia. Wa idza asabahu dharra sabara, fakana khairan lah, jika ditimpakan kepada mereka ujian musibah mereka bersabar, fakana khairan lah, maka bagi dia kebaikan. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan semua itu tidak ada kecuali untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang mesti kita lakukan, jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax. Jangan mudah menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Hari ini kita bersemangat sekali untuk menyebarkan berita yang update, berita yang terkini. Saking semangatnya, ketika dapat berita langsung di-share, langsung dikirim ke orang lain. Nah, ini sangat berbahaya sekali hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman mempunyai prinsip. Fa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita kepada kalian, maka yang pertama kali harus tabayyun terlebih dahulu. Harus cek dan recheck berita tersebut. Karena kalau kita belum cross check berita tersebut langsung kita sebarkan, takut-takut berita itu bohong kita sebarkan, maka kita melakukan perbuatan dosa.
Maka tindakan orang yang beriman sebelum men-share satu berita, mesti kita tanyakan dulu kebenaran, keabsahan berita tersebut. Karena apabila kita share berita tersebut, maka akan terjadi fitnah, kebohongan. Ya. Contohnya ketika ada seorang kena penyakit panas, ya, muntah-muntah, batuk, langsung di-share. Wah, ini si fulan kena corona. Setelah dicek teliti, rupanya dia bukan kena penyakit corona. Ketika kita men-share berita tersebut belum ada tabayun terlebih dahulu, maka kita sudah berbuat kedustaan. Berapa banyak kita share berita tersebut, dan orang yang terkena fitnah tersebut, ya, mendapatkan pahala. Alangkah ruginya kita. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan berita jangan langsung kita sebarkan. Mesti kita cross check terlebih dahulu agar berita tersebut jikalau benar maka baru kita share. Hadirin sidang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari sekarang ini mesti kita lalui dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah pun akan senantiasa mengingat dia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, sidang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah dengan adanya wabah corona, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk berobat sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh syariat Islam. Dan pengobatan di sini ada dua macam. Yang pertama, apabila kita belum terkena penyakit tersebut, waliyadzubillah, la qadarullah, semoga Allah tidak menakdirkan kita, maka yang pertama kali adalah tindakan preventif, pengobatan secara preventif. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan pada kita begitu banyak. Salah satunya dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan barang siapa yang setiap pagi dan petang mengucapkan Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali. Ketika pagi habis subuh dia membacanya, ketika habis asar dia membaca 3 kali. Lam yadurru syai', tidak akan bisa mencelakakan satu pun apapun. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ketika pagi dan petang 3 kali, maka tidak akan ada sesuatu yang memberikan mudarat pada dia. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan baginya, ya, memberikan perlindungan dari segala wabah penyakit atau sesuatu yang akan memudahkan dia pada malam hari tersebut. Coba bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita semua umatnya untuk senantiasa melakukan pengobatan preventif. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, janganlah takut, karena Nabi Muhammad SAW sudah memberikan solusi pada kita semuanya. Jangan hanya karena ada orang penyakit sedikit, ya, serakah dia memborong semua masker, Masya Allah, diborong. Ya, ada yang menimbun, ya, manihtaqara faqad khatib, orang yang menimbun sesuatu barang yang dibutuhkan pada umat sekarang ini, maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu, nggak boleh. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengobati sebagai tindakan preventif pencegahan sebelum kita terkena wabah tersebut. Akhirul kalam kepada para hadirin sidang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak di dalam mimbar yang mulia ini, mari kita bersama-sama,
ya, beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap istighfar orang beriman insya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala musibah yang kita hadapi. Apabila semua kaum muslimin beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat semua wabah-wabah yang melanda di dunia ini. Dengan diangkatnya wabah penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali hidup normal, menjalani kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Demikian khutbah siang yang singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya takut kepadanya dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit yang terjadi di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الهند وفي إيغور وفي العراق وفي الشام وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة.